Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku adalah Syarifuddin, orang Jawa menyebutku Saridin. Dan aku dikenal dengan nama Syekh Jangkung, salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang terkenal di Karesidenan Pati, Jawa Tengah. Aku adalah putra dari Sunan Muria dan Dewi Sujinah putri Sunan Mudung. Aku dikenal warga sebagai ulama berharisma dan ahli tasawuf sekaligus murid Sunan Kalijaga. Adapun gelar Syekh Jangkung aku dapat dari guruku yaitu Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Karena Saridin ini selalu dijangkung oleh gurunya. Makna kata dijangkung adalah dilindungi, diayomi, atau dididik. Saat kecil, aku menjadi santri di perguruan Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus merupakan pamanku sendiri. Ibuku, Dewi Sujinah adalah adik Sunan Kudus. Cerita yang terkenal adalah ketika aku beradu argumentasi dengan Sunan Kudus soal air dan ikan. Sunan Kudus bertanya, apakah setiap air pasti ada ikannya? Dengan ringan, aku menjawab, betul, Kanjeng Sunan, setiap air pasti ada ikannya. Mendengar jawaban itu, Sunan Kudus memerintah seorang murid untuk memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Buah kelapa itu dipecah. Ternyata kebenaran jawabanku terbukti. Dalam buah kelapa itu memang ada sejumlah ikan kecil yang berenang. Sunan Kudus atau Jafar Sodik sebagai guruku tersenyum simpul. Akan tetapi santri murid-murid lain yang iri dan tidak suka hal tersebut menganggap aku lancang dan pamer kepintaran. Hingga suatu hari, ketika bertugas mengisi bak mandi dan tempat wudhu, para santri mengerjai aku. Para santri mempergunakan semua ember untuk mengambil air. Dan tidak ada satu ember yang tersisa untukku. Aku tidak enak hati. Karena ketika para santri sibuk mengisi bak air, aku hanya menganggur karena tak kebagian ember. Akhirnya aku meminjam ember kepada seorang santri. Namun apa jawab santri itu? Kalau mau mengambil air untuk mengisi bak mandi, ambil saja itu keranjang bambu. Tanpa banyak kata, aku segera mengambil keranjang itu untuk mengangkut air. Dalam waktu sekejap bak mandi dan tempat wudhu itu penuh air. Dan, santri-santri lain pun hanya bengong. Ada suatu kisah lagi, ketika putraku, Raden Saretno minta dibelikan seekor kerbau dari Dukuh Landoh, sebagai tenaga bantu untuk membajak sawah. Suatu hari kerbau itu jatuh tersungkur, dan dianggap sudah mati. Akhirnya aku tolong dan aku rawat kerbau itu hingga sehat dan bugar kembali. Dan cerita pun menyebar, konon karena aku telah memberikan sebagian umurku kepada kerbau itu. Jika kelak aku meninggal, kerbau itu juga akan mati. Dan saat kerbau tersebut harus disembelih. Yang aneh, tak ada satupun senjata tajam yang bisa memotongnya. Akhirnya Raden Saretno memberikan pusakanya. Dan berhasil memotong kerbau Landoh itu. Kemudian daging dan kulitnya diberikan kepada warga. Dan banyak orang yang meyakini bahwa barang siapa memiliki kulit kerbau Landoh lengkap dengan bulunya. Konon orang tersebut menjadi kebal. Alasannya, karena ketika kerbau Landoh disembelih, tidak bisa putus lehernya. Dan itu cerita asal mula jimat kebal, lulang kebo Landoh. Wallahu alam bisawab. Itulah sedikit tentang kisahku. Dan aku dimakamkan di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di daerah Pedukuhan Lendah, Kelurahan Jatirejo, Kapenawon Lendah, juga terdapat makamku. Banyak terjadi, makamnya para waliullah lebih dari satu. Tidak usah dipermasalahkan, karena seorang waliullah dan tokoh besar sudah pasti meninggalkan jejak di mana-mana. Yang terpenting adalah keteladanannya tersebut yang menjadi pelajaran bagi banyak orang. Dan hingga kini, makamku masih ramai didatangi oleh para peziarah. Semoga suatu saat, kita semua bisa diperjalankan Allah untuk bisa berkunjung atau berziarah di makamku. Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.